Suen, Xiao Feng nama samaran, tokoh utama. Selamat datang kembali di Jiangsu Bos Suyan. Selamat datang kembali di Jiangsu Bos Suyan. Selamat datang, Bos. Pelan-pelan, selama 10 tahun terakhir ini, keluarga Tang dan Bai telah berkolusi, dan kekuasaan mereka telah tumbuh pesat. Aku harus bertindak hati-hati kali ini. Menyusup perlahan, dan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Aku tidak akan naik mobil. Aku akan menemuimu di markas. Tang Shan tokoh utama wanita. 1 bulan kemudian. Ibu, apa latar belakang menantu baru ini? Siapa yang mau menikahi adikku yang jelek? Istri Tang Lei. Putri Tang Lei. Oh, zaman sekarang orang akan melakukan apa saja demi uang. Apapun itu. Tang Jun. Dia di sini. Kakek. Paman. Tang Lei. Sungguh momen yang menggembirakan. Aku harus minum bersama pengantin baru. Ini ambillah. Jangan khawatir, Paman. Aku akan memastikan Shan Shan bahagia. Paman, maafkan aku. Ini pernikahan pertamaku. Aku agak gugup. Aku bahkan tak bisa memegang gelas dengan benar. Keluarga Tang hanya bisa mendapatkan orang tak berguna seperti Me untuk menikahi keluarga mereka. Aku, hei sobat, hati-hati. Tang Shu. Izinkan aku bersulang untukmu. Menikahi orang lemah seperti itu? Hai Moco. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi? Xiao Feng, bawa putriku ke atas untuk istirahat. Shan Shan, aku sudah lama menunggu hari ini. Semua orang menghindariku. Seperti wabah. Kenapa kamu masih mau menikah denganku? Apakah karena kau menyelamatkan seseorang, sehingga kau menderita luka bakar yang begitu parah? Orang lain hanya melihat wajahmu yang penuh bekas luka, tetapi mereka tidak melihat hatimu yang murni. Apa yang kau lakukan? Kau sedang apa? Tahan. Xiao Feng, apa yang kau lakukan pada putriku? Katakan keponakan ipar, bahkan jika kau menikahi perempuan jalan, kau tidak boleh memukul perempuan. Jika ini sampai terdengar, di mana keluarga Tang akan menaruh muka mereka. Seret dia keluar. Hentikan. Kau salah paham tentang Xiao Feng. Shan wajahmu. Ibu. Xiao Feng menyembuhkan wajahku. Si tak berguna ini punya kemampuan seperti ini. Paman. Aku dan Xiao Feng sudah menikah. Dia suamiku sekarang. Kotak ini. Dari mana kau mendapatkannya? Os, ayah, kau telah mendesak dan mengerang sepanjang malam. Si pemboros ruang itu bilang, aku mengambilnya di pesta pernikahan. Hanya kotak usang ini. Apakah itu sepadan? 10 tahun yang lalu. Tanda kepala hantu ini adalah totem keluarga Su. Keluarga Su. Bukankah keluarga Su dimusnahkan saat itu? Saat itu, keluarga Tang kita bergabung dengan keluarga Bai untuk membasmi keluarga Su dari Jiangsu. Membasmi. Jika bukan karena keluarga Su, Shan Shan tidak akan cacat. Kau berani mengatakan itu? Sisa ini tidak ada jaminan. Bukankah si brengsek kecil yang diselamatkan Shan Shan saat itu? Jika benar-benar ada yang tersisa, dia pasti akan kembali untuk balas dendam. Siapa yang menyuruhmu duduk di meja? Pergi makan di sana. Makan. Jangan buang makanan. Kalau kau tidak memakannya, aku akan memberikannya pada anjing. Berita terbaru stasiun ini, kemarin subuh, Huang Bing, manajer umum Hotel Xingyu, dibunuh. Saksi mata mengatakan, seorang pria bertopeng misterius melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka. Tuan Tang, sialan. Barangnya disita. Kita kehilangan 100 juta. Baik, Jinro. Kita berdua
Perlu bicara baik-baik. Huang Ming adalah mata-mata yang aku tanam di keluarga Su saat itu. Lihat TV. Bekas luka ini. Apa yang terjadi? Huang Ming agen rahasia yang ditanam di keluarga Su bertahun-tahun lalu. "30 detik. Lumpuhkan dia untukku." Bocah, kau membuatku kesal. Tangkap dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan beri 10 juta. The film was translated and narrated by M Media. Aku harus melakukannya sendiri. Tuan, saya salah. Ampuni aku. Dasar sampah. Selamat datang, bos. Bos, operasi semalam gagal. Banyak saudara. Kita harus memberi mereka pemakaman yang layak. Berikan lebih banyak kompensasi kepada mereka yang memiliki keluarga. Uang bukan masalah. Xiaoxiu, sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Tan dan Bai harus mati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi keluarga Su? Kau menyelamatkan hidupku. Kau memberiku identitasku. Aku akan membantumu dengan apapun yang ingin kau lakukan. Tapi kau benar-benar dibutakan oleh kebencian. Dibutakan oleh kebencian. Bos, aku telah hidup dan mati denganmu selama bertahun-tahun. Kau ingin aku mati. Aku bahkan takkan berkedip. Tapi nyawa begitu banyak saudara. Bahkan jika kita ingin balas dendam, kita harus merencanakannya dengan hati-hati. Menggunakan pengetahuanku tentang Jiang Zong, berencana untuk membuat perusahaan. Terlibat dalam konfrontasi komersial dengan keluarga Tang. Sudah waktunya. Aku harus pulang. Beli bahan makanan dan masak. Jika dia berani kembali hari ini, aku akan menghajarnya. Kau terlalu banyak bicara. Kita adalah orang-orang terhormat. Kembalilah dan bicaralah dengannya dengan baik. Ayah, Ibu. Apa maksudnya ini? Mari kita bicara terus terang hari ini. Kau harus menceraikan Xianshan. Apakah Sensan setuju atau tidak? Aku tidak akan menceraikannya. Lihat dirimu yang menyedihkan. Apa bedanya menantu laki-laki yang tinggal serumah dengan orang yang tidak berguna? Apa yang bisa kau lakukan untuk keluarga kami? Kita masih harus bergantung pada Xianshan. Di mana Sensan? Sekarang wajah Xianshan sudah sembuh. Akhirnya seseorang berguna bagi keluarga kita. Xianshan telah disukai oleh pemilik perusahaan besar. Xianshan sedang bersama bos investasi sebuah perusahaan besar. Pergi minum. Sialan kau, ambil barang-barangmu. Keluar dari sini. Bantu aku menemukan lokasi Sensan. Nona Tang. Minum lagi. Ayo. Minumlah. Xianshan, apakah kita bisa menutup kesepakatan ini hari ini? Tergantung padamu. The film was Nona Tang. translated and Ayo, narrated by beri M aku Media. kehormatan untuk minum bersama. Hai kau. Siapa yang membiarkan pecundang ini masuk? Anggur ini. Kau berani meminumnya. Kita sedang membahas bisnis di sini. Merusak kesepakatan besar. Hidupmu takkan cukup untuk mengimbangi.
memberi obat pada seseorang. Apakah begini cara semua eksekutif puncak perusahaan besar beroperasi? Tolong siapa saja. Usir bajingan ini. Tuan Ketua, apa yang kau lakukan di sini? Nona Tang, ini pesanan 10 miliar. Saya mewakili grup untuk berkolaborasi dengan perusahaan Anda. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani di sini. Shanshan, kenapa kau tidak tanda tangan? Apa yang kau tunggu? Tanda tangani cepat. Aku tidak ingin memanfaatkan Shanshan. Aku hanya memanfaatkan Tang Lai dan kebetulan membantu Anda dan Nona Tang keluar dari kesulitan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dipecat. Tuan Ketua. Tuan tolong biarkan aku menjelaskan. Kau baik-baik saja Shanshan. Untung kau datang. Terima kasih Xiao Feng. Xiao Feng. Kudengar kau menantu laki-laki keluarga Tang yang tinggal di sana. Mereka semua bilang kau tak berguna. Malam itu, kau cukup agresif denganku. Hari itu adalah kesalahpahaman. Dengarkan semuanya. Aku yang menanggung biaya pesta ini. Semua ditanggung aku. Biaya Tuan Xiao di sini. Jangan tagih dia sepeser pun. Pemalas tak tahu malu. Makan dari mangkuk, sambil melirik panci. Jadi sudah diputuskan, kalau begitu, 10 juta sebagai hadiah pertunangan. Xiao Feng, tanda tangani surat cerai. Ibu, Kau bergantung pada Shanshan, hanya karena kau menginginkan uang kan? Ini. Apakah ini cukup? Masih ada lagi jika kau butuh. Lihat dirimu. Apa kau pantas mendapatkan Shanshan? Ambil uang ini, cukup untuk menghidupimu sampai mati kan? Kemasi barang-barangnya dan keluarkan dia dari sini. Ayah, ibu, aku tidak akan menceraikannya. Kau membuang-buang waktumu untuk pecundang ini. Keluarga Tang telah membesarkanmu begitu lama. Bukankah seharusnya kau membalas budi mereka? Demi keluarga Tang, aku sudah melakukan cukup banyak. Aku tidak akan meninggalkan Xiao Feng. 10 miliar. 10 miliar. Minuman ini keras. Alkohol benar-benar membuat pengecut berani. Ini pertama kalinya. Aku berani melawan orang tuaku seperti ini. Xiao Feng. Dulu, saat aku buruk rupa, tak ada yang peduli padaku. Hanya kau yang baik padaku. Awalnya, kukira kau bersamaku hanya karena uang, untuk bersamaku. Aku tak menyangka. Kau menyembuhkanku. Dan kapanpun bahaya datang, kau selalu melangkah maju. bodoh. Aku suamimu. Kepada siapa lagi aku akan berbuat baik kalau bukan padamu? Ada orang lain. Dia sahabatku waktu kecil. Aku terbakar di sekujur tubuh saat mencoba menyelamatkannya. Seluruh tubuhku terbakar. Tapi saat aku bangun, tapi kehilangan jejaknya. Apakah kau menyesalinya? Tidak. Seluruh keluarganya tewas dalam kebakaran itu. Dia pasti lebih menderita daripada aku. Shanshan, aku tidak akan mengecewakanmu. Shanshan, sebenarnya aku. Jangan katakan itu. Aku tahu kelemahanmu hanya topeng. Aku tahu. Kau pasti orang baik. Sungguh dosa. Bagaimana bisa sembarang orang datang ke rumah Tang kami dan menginjak-injak kami keluar dari rumahku? Kau dengar aku. Tempat pembuangan ini, kau pikir aku ingin tinggal di sini? Saat aku melihat Xiao Feng, aku tentu akan pergi. Nona ada di sini. Suamiku. Sayang, kau sudah kembali. Aku menunggumu semalaman. Pergi sana. Kau janji akan mencari kamar dan menungguku.
Kau meninggalkanku sendirian di rumah kosong ini. Hantu sialan kau. Aku tahu tempat ini. Rasanya seperti bukan rumah. Jetty, kubelikan kau rumah. Jika kau mau, kau bisa pindah kapan saja. Tak ada alasan bagiku untuk tidak mengambilnya. Memangnya kenapa kalau kau punya istri? Ayahku punya lebih dari selusin istri. Apa salahnya Jetty menantu keluarga Bai? Sama saja Jetty menantu. Mungkinkah keluarga Bai kita yang prestisius ini tak sebanding dengan keluarga Tang? Atau aku yang tak sebanding dengannya? Dadamu rata. Dan kau tak punya bokong. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau sudah dewasa sepenuhnya? Xiao Feng, siapa yang akan kau pilih? Kau akan memilih siapa? Kalau kau tidak setuju dengan Bai Jingjing, dia akan terus mengganggumu. Shen Shan hanya akan menderita, semakin banyak kerugian. Dan Tang Jui sudah curiga padaku. Lebih baik ikuti saja arus. Aku harus pergi ke rumah keluargaku dan menghindari masalah untuk sementara waktu. Shen Shan, maafkan aku. The Apa film was maksudmu? translated and narrated by Bukankah M ibumu Media. selalu ingin kita bercerai? Kalau begitu ayo kita bercerai. Xiao Feng, dasar bocah tengik, kau tahu apa yang baik untukmu. Shen, dengan pecundang tak berguna seperti ini, ceraikan saja dia, ibumu akan menemukan seseorang yang lebih baik untukmu nanti. Sebenarnya aku dan dia bisa ada bersamaan. Karena aku telah memilihmu, maka hanya ada kamu. Ayah, Paman Bai, Jinjin. Duduk. Xiao Feng duduk di sini. Jinjin. Ayah, ayah, apa yang kau lakukan? Jinjin. Aku membesarkanmu sebesar ini. Dan kau membawaku benda ini kembali. Apa kau mencoba membuat ayahmu marah? Dia yang kubawa pulang. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi. Xiao Feng, Apakah semua orang mati di kota Jianzhou? Semua orang benar-benar terpanakan. Xiao Feng. Kau menemukan benda ini. Ayah, kalau kau mau memukulnya, pukul juga aku, bunuh saja aku. Apakah kau yakin ingin menjadi menantu laki-lakiku? Baiklah. Kau tidak bisa menangani putri cantik keluarga Tang. Kau tidak punya apa yang dibutuhkan untuk menyenangkannya. Kakekmu telah memikirkan hal ini sejak lama. Kirim dia ke sini. Biarkan kakakmu mencobanya. Lalu aku akan menerimamu sebagai menantu laki-lakiku. Bagaimana menurut Anda? karena kau begitu bersemangat, semua orang pasti tercenangkan. Kau menginginkan putri keluarga Tang, tapi aku tidak secara spesifik mengatakan Tang Shan. Kau tidak mau kan? Bukankah itu Bos Bai? Hanya masalah satu kata saja. Jinjin, putriku yang berharga. Inilah hidup. Xiao Feng, ayahku dia tidak bermaksud begitu, dia bercanda. Tidak apa-apa. Aku tahu batasku. Xiao Feng ini, dia benar-benar sesuatu. Wanitanya sendiri, semua dipermainkan oleh bos baik kita. Dia sekarang adalah orang favorit nona muda, mungkin di masa depan. Dia akan menjadi menantu gangster kita. Apa yang kau lihat?
Menunda waktu senang Bos Bai, kau akan membayar untuk ini. Buka pintunya. Nanti apapun yang terjadi, jangan masuk. Ya, kau orang yang kejam. Itu sebabnya Jingjing The film menyukaimu. was translated and narrated by Bos M Bai. Media. Calon ayah mertuamu. Terkenal di mana-mana. Tidak pernah gagal. Bos Bai. Ini barang bagus. Dijamin memuaskan. Kau cepat belajar. Ikuti aku dengan baik. Dan kau akan mencapai hal-hal hebat. Tapi, perlakukan Jingjing dengan baik. Kalau tidak, aku Bai Jinrong. Berani mengacaukan putriku. Pergi bawa anak buahku. Sampai aku keluar. Main kartu. Keluar. Bai Jinrong, kau keluar dari sini. Siapa? Kalian tetap di sini. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Bai Jinrong, kau kura-kura tua. Kemana kau membawa putriku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau anjing. Kau yakin cepat berganti pihak? Memihak Bai Jinrong begitu cepat. Ini bukan rumah keluarga Mutang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hentikan dia. Tak seorang pun boleh mengganggu waktu santai Bos Bai. Kau tidak punya hak untuk bertindak di sini. Siapa yang membuat keributan itu? Bukankah aku baru saja bermain dengan salah satu cucumu? Jadi bagaimana? Lihat dirimu. Untuk wanita seperti ini. Saudara. Paling banyak aku akan memberikan kompensasi kepadamu dengan 10 yang lebih baik nanti. Kau tahu, aku punya segalanya. Keluar. Di mana dia? Di sana. Xiaomei. Bai Jinrong. Kau dengarkan aku. Terbaring di tempat tidur adalah putriku Putri Tanglei. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Bajingan. Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah sepakat tentang Tang Xianshan? Kau hanya bilang kau menginginkan putri keluarga Tang. Kau tidak pernah menentukan yang mana. Bai Jinrong. Apa kau menolak memberi penjelasan pada keluarga Tang kami? Karena semuanya sudah begini, biar bos yang menyelesaikannya. Sepertinya kita akan segera tahu siapa di balik orang tua ini. Siapa orang-orang ini? Apa yang Bos Bai dan anak buahnya lakukan? Ada apa di sini? The film Bukan was urusanmu. translated and narrated by M Media.
Putriku sudah mati. Tang Shanshan takkan lolos begitu saja. Aku menantu keluarga Bai sekarang. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang lagi. Anjing yang baik. Beberapa suap dan dia membungkuk dan mengikis. Tapi tanpa perintah Bos Bai, tak seorang pun bisa masuk. Tuan Tang, kita sudah bilang. Ini cuma salah paham. Ayah, aku akan membunuh. Sialan sekali Bai Jinrong hari ini. Baiklah. Bawa jenazah Xiaomei. Dan kembali. Setelah kesalahpahaman ini selesai, semuanya akan berakhir. Salah paham. Bagaimana ini bisa jadi salah paham? Baiklah, baiklah. Sesuai keinginanmu. Aku tak akan mengantarmu keluar. Siapa orang ini? Yang mampu bergerak di antara geng hijau dan dunia bisnis. Tuan Muda Xiao, Anda benar. Keluarga Tang dan Bai melakukan transfer besar setiap bulan ke rekening yang sama. Atas nama siapa rekening itu? Saya tidak becus Tuan, bahkan dengan seluruh jaringan intelijen kami belum dapat menemukan nama akun orang misterius itu. Musuh berada dalam kegelapan, aku terekspos. Jika mereka mengincar kita tidak boleh gegabah. Sepertinya orang misterius ini tidak akan menunjukkan batang hidungnya dengan mudah. Sepertinya hanya para pemimpin dunia bawah dan kalangan bisnis yang bisa bertemu orang misterius ini. Terakhir kali Tang dan Bai dimediasi olehnya. Kalau begitu, kita harus membongkar aliansi Tang Bai dari dalam. Orang misterius itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Karena kita tidak bisa melenyapkan mereka berdua sekaligus, kita akan menjatuhkan mereka satu persatu. Aku ingin melihat kapan orang misterius ini akhirnya memutuskan untuk muncul. Sialan dia. Dia berani mencuri barangku. Saat aku menemukannya, aku akan membunuhnya. Bos, pikirkanlah, barangmu disita. Siapa yang paling diuntungkan? Katakan saja. Keluarga Tang. Mustahil. Keluarga Tan dan aku berada di perahu yang sama. Jika aku jatuh, mereka juga akan The hancur. film was translated and Kau bos dunia narrated bawah. by M Media. Semua bisnis bawah tanah di bawah kendalimu. Dan dia, orang terkaya di Jiangsong. Dia punya semua muka. Belum lagi. 2 harimau tak bisa berbagi satu gunung. Dan ada putri keluarga Tang dari sebelumnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tegaskan dominasi kita. Lihat siapa bosnya di Jiangsong. Kau yang urus. Sudah cukup. Ya. Di mana bosmu? Waktunya bayar uang keamanan. Siapa yang membuat masalah? Kau bosnya. Bukankah ini anjing keluarga Bai? Siapa yang kau sebut anjing? Mulai sekarang kau. Apel, kau berani datang ke sini, membuat onar di perusahaan Tuan Tang kami. Di depan Tuan Bai kita. Tidak pernah dengar ada Tuan Tang. Hancurkan. Apa pekerjaanmu? Ayo, ayo. Aku datang untuk bekerja di perusahaan keluarga Tang. Kerja. Perusahaan keluarga Tang bangkrut. Pergi, pergi, pergi. Apa kau mau pergi? Kalau kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Halo, Xiao Feng. Kau di mana? Ke Xuan Fang dan makan malam denganku. Ayo pergi. Ayah mertuaku saat ini adalah pemimpin geng hijau yang terkenal kejam Bai Jinrong.
Keluarga Tangmu. Sekarang tidak lebih dari semut yang bisa kuremukan kapan saja. Xiao Feng ingat ini. Dulu kau anjing keluarga Tang kami. Sekarang kau hanya anjing keluarga Bai. Urusan kedua keluarga kita, bukan tempatmu untuk bicara. Lihat siapa yang bicara. Kau hanya anjing Tangjul. Kenapa Tangjul sama sekali tidak sedih putrinya mati? Apa katamu? Apa yang kau katakan? Kemarilah. Berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Jilat. Maukah kau menjilatnya? Xiao Feng dasar anjing kampung. Ini belum berakhir. Xiao Feng, lupakan saja. Memberinya pelajaran sudah cukup. Aku akan mendengarkanmu. Apa yang kau lihat? Cepat berterima kasih pada Jingjing. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. The film Persetan. was translated and narrated by M Media. Dasar penjilat. Kau. Mulai sekarang. Ada orang di sana. Xiao Feng. Kenapa kau di kediaman Bai lagi? Bertindak sebagai anjing penjaga. Cepat. Dan panggil Bai Jinrong ke sini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kau benar-benar anak tak tahu diuntung. Bajingan. Kau tak punya sopan santun. Dan tak berguna. Kau masih berani hidup. Putramu bahkan mengotori sepatuku. Kenapa kau tidak berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih? Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu melewati pintu ini. Kau memukul anakku. Akan kucucuk-cucuk kau dan kuberikan pada anjing. Siapa yang akan dicucuk-cucuk? Oh, Bos Tan. Kenapa begitu marah? Hati-hati pembuluh darahmu bisa pekat. Seperti kata pepatah. Sebelum memukul anjing kau harus periksa pemiliknya. Xiao Feng adalah orangku. Jika kau melakukan ini, itu tidak sopan. Mengingat hubungan keluarga kita yang sudah puluhan tahun. Jangan main kotor. Jika kau pengen ikut aku ke bos dan selesaikan ini secara langsung. Lagi pula di Jansong. Hanya Ayla tahu atau aku. Pak Tua. Hadapi kenyataan. Kau seharusnya sudah mundur sejak lama. Halo bos. Tentang hal yang kukatakan padamu, bagaimana menurutmu? Bagus, bagus sudah beres. Kita lihat saja nanti. Xiao Hai, orang misterius itu ingin bertemu dengan mereka. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Cepat datang. Kenapa Bos Bai belum keluar juga? Periksa ke dalam.
Xiao Fen. Aku turut berduka atas keluarga Su. Aku tak menyangka, The film was translated and narrated by M Media. akhirnya akan begini juga. Jangan biarkan dia mendapatkan itu. Garis keturunan, pemanjang umur. Aku memaafkanmu atas nama keluarga Su. Aku akan mengurus putrimu. Sepertinya dalang di balik semua ini adalah bos besar. Tang Bai hanyalah pion. Omong kosong, bos besar pilih kasir. Membunuh bos baik kita. Saudara-saudara, ikuti aku, mari balas dendam bos baik. Balas dendam untuknya. Kalian cari di sana. Aku akan ke arah sini. Bagaimana hasilnya? Apakah kau melihat orang misterius itu? Bos sudah mati, kau tahu. Kita harus segera mencari jalan keluar. Apa yang kau bicarakan? Bos sudah berbuat baik pada kita, dan masih ada nona muda. Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi. Pergi periksa nona muda. Geng ini sedang kacau sekarang. Pastikan untuk melindungi nona muda. Ayahku. Bagaimana mungkin ayahku? Jangan dipikirkan. Aku akan membalaskan dendam ayahmu. Aku akan membalaskan dendamnya. Geng masih membutuhkan kau untuk memimpin. Halo bos, kami masih belum bisa melacak petunjuk apapun tentang orang misterius itu. Teruslah mencari. Aku menolak untuk percaya. Kita tidak dapat menemukan dalangnya. Saya curiga hanya Gang Hijau Jiangzong dan Taipan Bisnis itu yang berkesempatan bertemu orang misterius itu. Mungkin kita bisa mulai dari Gang Hijau. Nora, bos sudah tiada. Hanya kau yang bisa mengendalikan situasi ini. Carl, kita tidak bisa membiarkan Tuan mati. Sekarang Gang Hijau dikendalikan oleh faksi tetua. Nona, jika kau tidak kembali, Tapi aku, Geng hijau itu campur aduk. Bagaimana kau akan memastikan keselamatan Jingjing? urusan Geng Hijauku, bukan urusanmu orang luar. Mana muda kau sudah ditahan oleh si tak berguna ini. Dia telah benar-benar menyihirmu. Sekarang, cukup. Aku akan kembali ke Geng Hijau bersamamu. Ini awalnya posisi ayahku. Aku sama sekali tak akan membiarkan mereka memilikinya. Aku akan bersamamu. Ini memang tempatmu. Tak seorang pun bisa merebutnya. Aku anak tunggal ayahku. Pewarisanku adalah aku. konyol. Sejak kapan Geng Hijau peduli tentang garis keturunan? Kau hanya seorang wanita. Apa yang kau tahu tentang pertumpahan darah? Kau mungkin belum pernah menyentuh ayam sekalipun. Ulam dan punya anak saja sana. Betul sekali. Kembalilah jadi nona kecilmu. Kemampuan tidak membedakan pria dan wanita. Dengan segala hormat. Apakah ada di antara kalian yang pernah memegang pisau? Kalian hanya bersembunyi di balik Bai Jinrong. Kau hanya pria simpanan. Apa hakmu bicara di sini? Khawatirkan saja 2 ons dagingmu di bawah sana. Simpan untuk hari di mana kau tak bisa The film was memakainya lagi. translated Dan nona muda tak and akan menginginkanmu narrated by lagi. M Media. 2 ons terlalu banyak. Apakah cukup keras? Pak Tua. Tak mau mundur. Baiklah kalau begitu. Mau bertarung. Jika aku kalah, aku akan mundur secara sukarela. Tetua. Tapi Raja Judi Geng tidak pernah kalah. Dibandingkan dengan mereka, kalian semua hanya anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Ini semua hanya permainan anak-anak. Aku siap kapan saja. Apa taruhannya? Hidupku. Dan posisinya sebagai pemimpin. Aku tak membutuhkannya. Ini urusan keluargaku. Aku akan menanganinya sendiri. Bagus. Silakan duduk nona muda. Mau mulai dengan satu tangan untuk membiasakan diri dengan aturannya. Paman, aku memperhatikanmu bermain kartu sejak kecil. Aku sudah tahu aturannya.
10.000 chip masing-masing. Yang kalah keluar. Cukup adil. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Wanita membagikan kartu. Bagi kartu. Tunjukkan kartumu. Maaf keponakan. Aku menang. Nanti, jangan salahkan pamanmu karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, aku di sini. Kartumu tertulis di seluruh wajahmu. Jangan ganggu aku. Jangan khawatir. Semuanya tidak bermerek. Berapa probabilitasmu memiliki 2 sekop? Hanya 17%. Lihat wajahmu. Itu 0%. Aku Al-E. Kau ikut. Aku ikut. Aku punya jalan lurus ke langit. Tunjukkan kartumu, gadis. Buka kartumu. Berani membukanya. Flash, Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dia curang. Curang-curang. Seseorang. Tangkap nona muda. Bunuh dia untuk menutupinya. Kau tidak bisa mengatakan itu. Hanya diskusi sopan. Tetua, apa kau takut kalah? Tidak juga. Situasinya sedang genting sekarang. Jenazah Bos Bai masih dingin. Pembunuhnya masih berkeliaran. Kita sedang membahas suksesi. Saudara-saudara tidak akan mengakuinya. Aku akan menemukan pembunuhnya dalam 7 hari. Kenaikan Jingjing akan sah. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tunggu kabarku. Xiao Feng yang pengecut itu. Dia sedikit merepotkan sekarang. Kita perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya. Bagaimana dengan tetua? Jika lebah hitam mengambil alih, apakah aku akan kekurangan keuntungan? Jinjing. Itu paman keduamu. Paman ketigamu dan aku telah memikirkan. Geng ini seharusnya di bawah kendalimu. Keluarlah besok malam. Mari kita diskusikan The cara film was menangkap pembunuhnya. translated and Baiklah. narrated by M Media. Sampai jumpa besok malam. Ingat, orang mati jika kau tidak bisa menangkap pembunuhnya. Sundal, tak bisa jadi bos. Jingjing ada di sini. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini? Cukup baik. Istirahatlah yang nyenyak saat kau kembali. Ini susu yang kau sukai saat kecil. Kau suka minum ini. Gadis seharusnya tidak minum terlalu banyak alkohol. terima kasih paman kedua. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, kau sekecil ini. Kakak laki-lakiku sangat muda. Tetua. Sudahlah. Orang tua suka mengose. Ayo. Xiao Xiao bersulang untukmu. Kau telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Ada apa Xiao Xiao? Apakah kau merasa tidak enak badan? Naik ke atas dan istirahatlah. Jingjing naik bersamanya.
Setelah bocah itu mati, cari beberapa yang kuat untuk mengurus keponakanku dengan benar. Aku ingin melihat bagaimana seorang nona muda dengan kehidupan pribadi yang begitu kacau bisa mengambil alih. Hei Jingjing, kau baik-baik saja. Xiao Feng, aku merasa sangat mual. Siapa? Siapa yang mengirimmu? Aku tidak tahu. Seseorang memberiku 500.000 dan kartu kunci kamar. Katanya untuk mengambil foto-foto yang memalukan dan aku belum sempat. Orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada lagi. Jingjing kau. Apakah masalahnya sudah selesai? Besok seluruh Jianchen akan tahu. Nona bayi itu. Kau. Apa yang kau lakukan? Kau berani sekali. Besok. Pergi dan bersihkan nama Nona Bai. Baiklah. Kalau tidak, kau tidak akan hidup melewati besok malam. Baiklah. Siapa itu? Nona Bai, jangan bunuh aku. Aku di sini untuk bersaksi untukmu. Itu tetua kedua. Menyewa seseorang untuk mengambil foto-foto memalukanmu untuk memfitnahmu. Ini benar-benar mudah. Putri tertua yang mewaris, memang seharusnya begitu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di posisi ini? Tetua Agung juga merupakan tetua pendiri Gen. Mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin Gen? Jika Bai Jingjing tidak muncul, dia akan dianggap telah menyerahkan kepemimpinan. Siapa bilang aku menyerahkan kepemimpinan? Membius dan menjebak Jingjing dan aku. Merebut posisi pemimpin Gen. Apa kau pikir dia pantas mati? Kau bilang. Aku mengikuti perintah tetua Agung untuk mencari seseorang yang merusak reputasi Nona Bai, mengambil foto-foto yang memalukan. Cari saja siapapun, dan kau berani memfitnah tetua Agung kami. Kurasa kau bosan hidup. Cukup. Jingjing, kau memanggilku paman. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana kau bisa membiarkan orang dengan mudahnya memecah belah kita? Aku sudah menemukan kebenaran tentang kematian Tuan Bai. Pada hari kejadian, beberapa anak buah Tetua Agung bertindak mencurigakan. Tetua Agung tidak mungkin sepenuhnya tidak menyadarikan. Memang anak buahku yang melakukannya. Kurasa kau juga sudah tahu. Orang kepercayaan pengkhianat itu telah dieksekusi olehku. Itu aku. Aku gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Dia berkolusi dengan pemimpinnya, membunuh Tuan Bai, mencuri peta hunian bunga. Aku telah mengecewakan Tuan Bai. Posisi pemimpin geng ini, aku malu untuk memegangnya. Jadi peta hunian bunga asli di pelelangan malam itu dicuri oleh Bai Jinrong. Kurasa ketiga pihak sudah untuk peta hunian bunga saling serang. Sekarang pemimpinnya ingin menghilangkan semua ujung longgar. Singkirkan siapapun yang tahu terlalu banyak. Jingjing, kau memilih suami yang baik. Aku secara sukarela mengundurkan diri, Tetua Agung. The film was translated Kemana and perginya semua uang di narrated rekening by itu? M-Media. Pukul dia sampai mati jika dia tidak bicara. Pukul dia. Anak buah kecil hari ini bungkam. Faksi lain juga tidak. Sesuatu yang bisa segera dibasmi. Wajar jika mereka menentangku.
Xiao Feng, aku menemukan sebuah rekening. Apa maksudmu? Apakah ayahmu sering mentransfer uang ke rekening ini? Aku sudah menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Rekening ini menerima sejumlah besar uang setiap bulan. Kukira, rekening ini seharusnya berkaitan dengan kematian ayahku. Nah, kalau begitu, mengapa tidak mengadakan upacara suksesi pemimpin geng? Lihat, apakah orang misterius itu muncul? Aku juga berpikir begitu. Zuanti. Selidiki rekening Jinrong, sering transfer uang ke. Lihat apakah kita bisa menemukan keberadaan orang misterius itu. Bos, kau lebih baik membunuh Bai Jingjing itu, dan jadilah pemimpin geng hijau sendiri. Jingjing baru saja kehilangan ayahnya. Terlebih lagi masih ada pengaruh para tetua geng hijau. Bos, ayahnya adalah pembunuh ayahmu. Bai Jinrong dan Tang Jue hanya anjing-anjing si misterius itu. Orang misterius itu adalah pembunuh ayahku. Jingjing sejatinya tak buruk. Dan dia mengelola geng hijau dengan cukup baik sekarang. Lagi pula dia adalah kunci untuk menemukan orang misterius itu. Bos, jika kau tidak tega melakukannya, aku akan membunuhnya untukmu. Jangan terlibat dalam hal ini dulu. Di hari upacara pengangkatan Jingjing, kau bawa beberapa anak buah dan awasi situasinya. Halo bos, sesuatu telah terjadi. Nona Shanshan akan dilelang. Kapan ini terjadi? Hari ini di Villa Keluarga Tang, penawar tertinggi mendapatkan Nona Shanshan. Xiao Hei, dengarkan aku. Bai Jingjing akan bertemu orang misterius itu sekarang. Kau ikuti dia. Aku akan pergi menyelamatkan Shanshan. Semuanya. Siapapun yang menawar tertinggi hari ini bisa mendapatkan Tang Shanshan. Bukankah Tang Shanshan ini sudah menikah sebelumnya? Bagaimana bisa begini? Siapa yang tahu apakah suaminya yang tidak berguna itu masih peduli padanya? Oh iya, pria itu sekarang adalah suami pemimpin geng hijau, keponakanku. Dulu dia jelek. Tak ada yang menginginkannya. Lalu dia bersama seorang pecundang, dan orang lain mengembalikannya. Sekarang sebagai pamannya, aku harus memikirkan masa depannya. Kakak, kita saudara. Kenapa kau melakukan ini? Diam. Keluargamu tidak berkontribusi apapun untuk keluarga Tang. Kalian semua seperti parasit. Sekarang seseorang menginginkan putrimu, dan itu tidak buruk. 10 juta. Bayar di tempat. 10 juta. Aku ingin tahu apakah si pecundang itu akan muncul hari ini. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. Sentuh wanitaku. Dan kau lihat saja nanti. Dasar pecundang. Beraninya kau datang ke keluarga Tang dan membuat masalah. Lihat baik-baik. Tang Shanshan tidak lagi bagian dari keluargamu, Tang. Minta maaf. Dan 2 orang yang melihat putrimu begitu terhina. Apa kalian pantas disebut orang tua? Shanshan. Masih sakit. Tak ada lagi rasa sakit. Maaf bos. Kita terlambat. Apa maksudmu? Nona Bai. Dia terbunuh. The film was Xiao Feng. translated and narrated apa? by M Media. Jingjing. Jingjing sudah mati. Aku akan segera kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kami tiba, Nona Bai sudah mati. Kembalilah. Kebaikanmu padaku akan kuingat seumur hidupku.
Kita tidak berjodoh di kehidupan ini. Tapi di kehidupan selanjutnya aku akan mencintaimu dengan baik. Kenapa saat aku siap untuk pergi bersama Jingjing, Shen Shan malah mengalami kecelakaan. Dan kemudian Jingjing dibunuh. Mungkinkah ada masalah dengan orang-orang di sekitarku? Xiao Feng, kau tak boleh minum lagi. Orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Lagi pula Nona Bai sudah di surga dan melihatmu seperti ini. Dia juga pasti sedih. Shen Shan, aku tidak melindunginya dengan baik. Xiao Feng, ini bukan salahmu. Shen Shan, aku tidak melindunginya dengan baik. Dan aku juga belum melindungimu dengan baik. Aku selalu menempatkanmu dalam bahaya. Penurut, aku tak akan minum lagi. Xiao Feng, apapun yang kau lakukan di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Shen Shen, kau harus segera datang. Kakekmu sedang sekarat. Keluarga Tang akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Ibu, aku akan segera kembali. Xiao Feng, bagaimanapun juga, aku juga putri keluarga Tang. Aku mengerti. Aku ikut denganmu. Kurang ajar. Aku putri sulung keluarga Tang, biarkan aku masuk. Ayah dan ibu, lepaskan mereka. Bukankah kau memutuskan hubungan dengan keluarga Tang kami? Jadi kenapa kau kembali dengan seekor anjing? Omong kosong. Dan biarkan kami masuk. Mau masuk? Tentu. Ayo, bisa menggonggong seperti anjing. Gonggong seperti anjing beberapa kali. Dan merangkak masuk. Kau hanya mampu. Menggunakan taktik licik ini kan? Apa maksudmu? Dengan kemampuanmu saat ini, apa kau pikir kau bisa mengelola keluarga Tang dengan baik? Xiao Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Aku tahu semua tentang hal-hal curang yang telah kau lakukan. Kaulah yang menghancurkan putriku. Kau berani sentuh Shan Shan hari ini, coba saja. Coba saja kalau berani. Tidur nyenyaklah. Ayah dan ibu. Pembawa sial. Sejak kau menikah dengan keluarga kami, tidak ada hal baik yang terjadi. Sekarang bahkan orang tua itu terbaring di rumah sakit. Kalian berdua pembawa sial. Ibu, The film was Lupakan saja. translated and narrated Karena by kau M sangat tidak Media. menyukai kami. Aku akan membawa Shan Shan pergi. berhenti. Bagaimanapun juga kau tetap putriku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apa kau ingin menanggung dosa durhaka dan pemberontak? Rumah sebesar ini. Shen Shen, kapan kau mendapatkan tanah seluas ini? Ibu, ini milik Xiao Feng. Kau takkan bisa melakukan ini. Aku juga tidak bisa. Jingjing memberiku rumah ini. Kalian berdua bisa tinggal di sini malam ini. Tuan Xiao, jika bukan karena Anda hari ini, kita berdua pasti sudah mati. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Kami para orang tua akan membantu jika kami bisa. Baiklah, bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Silakan tinggal. Shan Shan, tetaplah bersama orang tuamu. Aku harus keluar. Ada pasangan paruh baya di villa. Suruh seseorang mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Sepertinya kalau Tang Lei anjing itu tidak diurus, Shan Shan tidak akan pernah merasakan kedamaian. Dan sekarang, karena ayah dan anak bayi sudah mati, keluarga Tang adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan orang misterius itu. Aku harus kembali ke keluarga Tang. Pelan-pelan. Tua,
Xiao Feng kejam. Sampah berani menantangku. Aku harus memberinya pelajaran. Selagi orang tua itu masih sakit kritis. Aku yang berkuasa di keluarga Tang. Pergi. Anak buah Tang Lei sering mengunjungi bisnis Gang Hijau akhir-akhir ini, dan orang-orang kita melihat Tang Lei di tempat kejadian. Sepertinya dia masih ingin mengincarku. Awasi tempat itu untukku beberapa hari ke depan. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksanya sendiri. Untuk mencegah Tang Lei bermain curang. Xiao Hei, kau perlu lebih membantuku dengan Gang Hijau. Dengan Tang Lei yang membuat masalah, aku kewalahan. Sebagian besar waktuku harus dihabiskan di tempat itu. Tang Lei sudah mengirim orang ke Gang Hijau untuk menyelidiki. Sepertinya setelah terakhir kali. Dia bernafsu untuk menyingkirkanku. Kalau begitu ikuti saja permainannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Entah kau bunuh atau potong aku serahkan padamu. Aku mulai mengikutimu saat kau meninggalkan rumah sakit. Lihat baik-baik. Apa ini perbuatanmu? Apakah kau yang membuat ini? Bagaimana kau tahu? Membunuh untuk Tang Lei. Ada harganya. Jika dia mengetahui semua ini. Mulai hari ini, aku umumkan penerus masa depan keluarga Tang kita. Tang Sansan. Sansan. Masa depan keluarga Tang ada di tanganmu. Sedangkan dia, Kakek. Bahkan tak bisa menyeimbangkan pembukuan, dan kau menyebut dirimu salah satu anak buah Tang Lei. Maaf Tuan Li, aku akan mengulanginya. Ku dengar ketua. Grup yang baru akan menjabat hari ini. Tidakkah seharusnya kita memberinya pelajaran? Kau urus ini. Ini hari pertamaku. Kenapa belum ada yang datang menyambut istriku? Aku masih belum terbiasa. Apa kau pikir aku bisa melakukan ini? Tentu saja. Kau tidak bisa parkir sembarangan di sini. Kelakuan macam apa ini? Dia ketua kalian. Ketua. Bocah ingusan sepertinya ketua. Minggir kau menghalangi jalan. Kau. Kuberikan waktu 3 menit untuk membawa ketua kalian ke atas. Atau kau dipecat. Oh maafkan aku ketua. Ini salahku. Silakan masuk. Xiao Feng, kenapa kau begitu gelisah akhir-akhir ini? Aku hanya sedikit khawatir. Posisimu saat ini bisa membawamu masalah. Masalah? Kematian Bai Jinrong dan penyakit Tuan Tang yang tiba-tiba. Semuanya terlalu kebetulan. Dan sebelum Bai Jingjing meninggal, dia juga bertemu dengan orang misterius. Aku mengkhawatirkanmu. Jangan takut. Apa yang bisa dia lakukan, bisa kulakukan juga. Apa yang kau perlu aku lakukan? Jaga dirimu baik-baik. Shenshan, ini hari pertamamu di perusahaan. Biar ku ceritakan tentang perusahaan ini. Ada hal besar dan kecil yang perlu kau khawatirkan. Banyak sekali. Aku punya kontrak di sini. Lihatlah. Jika tak ada masalah tanda tangani di sini. Direktur Lee. Aku tak menyangka kau punya trik ini. The film was translated Aku tak tahu apa yang and kau bicarakan. narrated by Kau M. mengendalikan Media. 90% dari bisnis offline keluarga Tang. Apa kau tidak tahu pencucian uang itu ilegal? Kau. Bagaimana bisa kau? Aku bahkan tidak peduli dengan sahammu. Tapi kau mencoba menjebak Sansan. Aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Dulu saat Tang Lei masih ada, dia memberimu beberapa saham kan? Urusan Tang Corporation. Bukan urusanmu orang luar. Cukup. Kau dipecat. Memecatku. Aku punya 25% saham. Untuk memecat seorang eksekutif senior, kau butuh persetujuan dewan. Seluruh keluargamu digabungkan, hanya memiliki 40% saham.
bahkan tak sampai setengahnya. Kukatakan di sini sekarang juga, bahkan jika Tang Jue sendiri ada di sini, dia tak bisa menyentuhku. Dan jika kau menambahkan 20% sahamku, Baiklah. Feng Xiaofeng. Ada apa? Kakekku dia. Dibunuh. Kakek. Bagaimana bisa kakek meninggalkan kami? Buka mata kakek dan lihat kami. Kakek. apa yang terjadi? Pagi ini saat aku mengganti spray kakek aku menemukan. Ayah. Ayah bangun. Lihat kami, ayah. Itu tanda kepala hantu sialan lagi. Mungkinkah keluarga Su kembali untuk balas dendam? Lihat apa yang terjadi pada Pei Jingrong dan ayah kita. Kejadian waktu itu. Satu persatu. Kita tidak tahu siapa selanjutnya. Tuan Muda Xiao, harga saham Tang Corporation anjlok. Bukankah kita harus membelinya sekarang dan mengambil kesempatan untuk memonopoli aset keluarga Tang? Kenapa orang misterius itu membunuh Tang Jue dan menjebakku? Kenapa mengambil lukisan rumah bunga, lalu berbalik melawanku? Kenapa menunggu sampai aku tiba di Jiangsong untuk bergerak? Apa yang dia coba lakukan? Xiao Feng, sejak Shan Shan jadi ketua, dia bekerja siang malam. Kau belum menawarkan bantuan padanya sama sekali. Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Aku akan menjemputnya sekarang. Dilaporkan bahwa zat kimia di Jiangzhou telah menyebabkan infeksi skala besar yang menyebar. Kami mengimbau semua warga untuk tetap di rumah dan menghindari pergerakan yang tidak perlu. Sudah berhari-hari, apakah kita akan diizinkan keluar? Aku sudah membuat rencana dengan teman-temanku untuk berbelanja. Sudah kami bilang lebih aman tinggal di rumah. Aku akan menjemputnya sekarang. Ayah dan ibu, minumlah sup. Shan-san, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin aku masuk angin tadi malam. Jangan pergi ke perusahaan hari ini. Ikut denganku. Shan-san, maafkan aku. Shan-san telah terinfeksi. Aku sudah menyegel aliran darahnya sementara dengan jarum perak. Kuharap kita bisa segera mengembangkan penawarnya. Penawar. The film was Xiaoxia, translated Jangan and khawatir, narrated kita by akan melakukan ini M-Media. bersama. Xiaoxia, saya mengetahui Tang Lei belum meninggalkan Jiangzhou. Infeksi ini aneh. Tang Lei membeli banyak ramuan obat di Jiangzhou sebelumnya. Sepertinya dia sedang melakukan semacam eksperimen, dan diagram bunga surgawi ada di tangan Tang Lei. Seperti dugaanku, Tang Lei ingin membuka rahasia diagram rumah bunga. Tapi dia secara tidak sengaja memicu infeksi kimia, maka infeksi Shan-san. Masuk akal. Pasti di kediaman keluarga Tang. Pasti di kediaman Tang. Tang Lei memberinya obat. Bajingan sialan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? BC hitam. Dalam 1 jam, aku harus menemukan lokasi pasti Tang Lei dan mengambil diagram rumah bunga. Aku hampir berhasil. Orang terkaya di Jianshan. Aku akan segera menjadi orang terkaya di Jianshan. Ayo. Minumlah. Minumlah dan kau akan baik-baik saja. Minumlah. Siapa di sana? Kamu datang. Aku akan menjemputnya sekarang. Akhirnya kau muncul. Katakan padaku. Apa tujuanmu? Tang Lei. Infeksi ini. Apakah ini perbuatanmu? Apa yang terjadi? Gagal lagi.
Tang Lei, kau gila. Kau benar-benar mulai membudidayakan dukun. Tak menduga ini kan. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Aku ingin seluruh keluarga Tang dikubur bersamaku. Kau rupanya. Liu Su. Liu Su, kau baik-baik saja. Bos, aku kedinginan. Bos, apa kau ingat? Pesanan 10 miliar yang kita tanda tangani dengan grup Tang Lei. Ada ramuan di dalamnya yang disebut bisikan hantu. Aku diam-diam menukarnya. Itu sebabnya penelitian Tang Lei gagal. Liu Su, jangan bicara. Aku akan membawamu kembali ke markas untuk perawatan. Xiao Xiao, kau belum tidur berhari-hari. Biarkan aku yang mengawasi semuanya untukmu. Liu Su dan San San sepertinya mengalami gejala yang berbeda. Setelah Liu Su dilukai oleh dukun itu, infeksinya seperti infeksi biasa. Kita hanya perlu meramu penawarnya. San San tampaknya mengalami infeksi yang bermutasi. Bos, istirahatlah sebentar. Itu disiapkan sesuai instruksi. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Jika mereka The melihatmu film was seperti ini, translated betapa sedihnya. and narrated by M Media. BC hitam. Tuan Muda Xiao, saya telah menemukan petunjuk tentang ramuan yang Anda cari. Apapun yang terjadi, kita harus membelinya. Agak sulit. Ramuan itu ada di tangan Direktur Li. Istrinya juga bergantung padanya untuk bertahan hidup, dan hanya ada satu di dunia. Direktur Lee, bukankah itu musuh kita? Dia akan menawarkannya dengan kedua tangannya. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkannya. Bos, aku akan mengambilkannya untukmu. Bos, dia secara khusus memintamu. Jaga mereka berdua. Aku akan pergi mengambil obatnya. Sudah kubilang kau akan kembali padaku. Mari kita buat kesepakatan. Berapa yang kau inginkan? Atau, aku bisa memberimu bisnis keluarga Tang sebagai gantinya. Aku tak membutuhkan itu. Lalu apa yang kau inginkan? Berlututlah. Dan merangkaklah keluar dari sini. Ayah mertua. Mungkin aku bisa menyembuhkan istrimu. Cobalah, kau tidak akan rugi apa-apa. Istri. Seseorang. Seret dia keluar dan beri dia makan anjing. Suamiku. Istri. Ramuanku. Setahu aku, hanya darah keturunan keluarga Su yang bisa. Aku berhasil. Dengan pil panjang umur, San San bisa diselamatkan. Xiao Hai, Bos, maafkan aku. Aku punya alasanku. Xiao Hai, aku sangat mempercayaimu. Bagaimana mungkin kau? Aku harus mendapatkan obat ini hari ini. Aku harus mendapatkannya. Apakah kau yang membocorkan informasi kepada orang misterius itu? Selama ini, Pukulan ini adalah balasku padamu. Mulai sekarang kita selesai. Xiao Hai, apa kau pikir dia akan melepaskanmu? Tuan Muda Xiao. Xiao Hei dia. Suanti, The film was translated Orang and itu tidak akan narrated melepaskannya. by M Media. karena itu pilihannya. Biarlah.
Tak kusangka Xiaohai menjadi pion orang misterius itu yang ditanam di sisi kita. Memikirkannya sekarang. Ada 2 kali kita bisa menangkap orang misterius itu. Dan dia melepaskannya 2 kali. Banyak patah tulang. Ada kabar tentang obat itu. Bahkan jika aku harus mengguncang langit dan bumi, dia harus menemukannya untukku. Omong-omong Tuan Muda Xiao, Liu Su meninggalkan surat dan pulang. Tuan Muda Xiao, saat ini ada banyak transaksi yang tidak jelas di dalam perusahaan Jiangzong. Ada apa? Liu Su yang bertanggung jawab atas itu sebelumnya. Sekarang dia. Apakah obat itu sudah diproduksi? Jika berhasil, wabah ini akan teratasi. Setelah Liu Su minum obat bahunya, memang membaik. Tapi Nona Shanshan, Penyakit Sansan hanya bisa disembuhkan oleh pil panjang umur. Suanti percepat pencarian pil panjang umur. benar Tuan Muda Xiao, para direktur di luar semuanya mengecam Anda. Ada satu hal yang masih perlu kulaporkan padamu. Liu Su memiliki banyak pembayaran sebelumnya yang sulit direkonsiliasi. Jangan pedulikan mereka soal uang. Kita bisa tanya Liu Su nanti. Liu Su tidak ada di sini. Mereka mungkin akan sulit untuk mematuhimu, terutama karena sebelumnya ada beberapa rumor di perusahaan. Sekarang, akulah ketua perusahaan ini. Jika mereka tidak patuh, maka aku akan menghajar mereka satu persatu sampai mereka patuh. Ya. Tuan Muda Xiao, Apa kau merasa lebih baik? jauh lebih baik. Oh baiklah, tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Akun perusahaan sebelumnya, kau selalu yang bertanggung jawab atasnya. Apakah kau memperhatikan ada masalah? Aku. Xiao Feng, kau telah menunjukkan kebaikan padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku rela mengikutimu. Masalah Xiaohai telah menjadi pukulan besar bagi kita, tapi kau tak boleh meragukanku. Karena aku, Liu Su. Aku harus pergi. Xiao Feng. Jika Xianshan dan aku sama-sama membutuhkan pil itu, siapa yang akan kau selamatkan? Kau tahu, Sansan adalah satu-satunya di hatiku. Obat ini mendapat tanggapan yang luar biasa. Selanjutnya selama kita mempromosikan resep kuno keluarga Su, tidak akan lama lagi sebelum keluarga Su mendapatkan kembali statusnya semula. The film was translated and narrated by Aku tidak ingin Media. insiden Xiaohai terjadi untuk kedua kalinya. Tapi Liu Su dia. Ini sudah pengeluaran dana ke-8 Liu Su. Sejumlah besar akun tak dikenal, didistribusikan atas nama perusahaan. Tapi, itu bukan proyek perusahaan kita. Bos, Liu Su mungkin. Tapi kita tidak bisa yakin. Lagi pula Liu Su masih setia padamu. Aku akan terus menyelidiki. Kembalilah. Jangan selidiki lagi. Fokus pada siapa yang dia temui akhir-akhir ini. Baru-baru ini, saat kami menyelidiki dana tersebut, kami menangkapnya beberapa kali. Setiap kali, Liu Su akan menyamar setelahnya, bertemu orang yang berbeda. Lokasinya semuanya terpencil, sulit didekati. Apakah masih belum ada kabar dari orang misterius itu? Tidak dapat menemukan apapun sekarang. Jejak terakhir hilang. Lanjutkan penyelidikan. Ada apa di luar? Tidak ada apa kau tidak perlu khawatir. Bicaralah. Semua orang ingin bertemu Liu Su, pikirkan. Biarkan Liu Su kembali. Siapa yang mengirimmu? Liu Su. Apa kau baik-baik saja? Pergi ke rumah sakit. Berhenti. Jangan buang energimu.
Aku ingin bicara denganmu. Aku sudah mencari banyak orang. Menemukan keberadaan pil itu. Pelan-pelan. Kau selidiki pelan-pelan. Kau akan menemukannya. Bahkan jika kau tidak menyukaiku. Selama itu yang ingin kau lakukan, aku akan membantumu. Xiao Feng. Suyan. Aku tidak ingin mempersulitmu. Keberadaan pil itu telah ditemukan. Kau harus hidup dan menyelamatkan Shen Shen. Aku juga ingin kau memanggilku susu sekali lagi. Susu. 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 Berdasarkan petunjuk yang diberikan Liu Su, kami pergi untuk memeriksa keberadaan obat itu. Ada apa? Shen-san. Aku pasti akan menemukan obat untukmu. Suanti, sebarkan berita di Jiangsong. Siapapun yang menemukan pil panjang umur, aku pasti akan menggunakan nyawa dan kekayaanku untuk menukarnya. Tuan Muda Xiao. Shen-san. Aku bisa menyerahkan nyawaku untukmu. Tuan Muda Xiao, ini bukan jalannya. Begitu The banyak film barang was palsu yang dikirim translated setiap hari. and Kalau begitu, narrated lihat by lagi. M-Media. Shen-san. Rela menyerahkan nyawaku sebagai gantinya. Benarkah itu? Tuan Muda Xiao, masalah ini terlalu aneh. Bisa tak terlihat. Menyusup ke keluarga Tang. Tinggalkan obatnya. Suanti, cepat kejar. Bagaimana jika obat ini palsu? Lalu bukankah Shen Shen? Obat ini kuracik sendiri. Tidak mungkin palsu. Periksa sekarang. Shen-san. Aku takkan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kau Xiao Feng. Mencoba membunuh putriku. Kau ingin meracuninya. Kau ingin menelan properti keluarga Tang sendirian. Makhluk jahat. Aku takkan pernah membiarkanmu menyakiti putriku. Aku tidak akan menyakiti Shen-san. Bawa mereka keluar. Pria tak berperasaan. Kau ingin bersama wanita lain. Kau ingin membunuh Shen Shenku. Seret mereka keluar. Pergi. Shen-san. Kau takkan menyalahkanku. Tuan Muda Xiao, mungkinkah pil itu palsu? Pilnya asli. Tapi, apakah legenda pil panjang umur itu benar? Lagi pula itu hanya legenda. Apa tujuan orang misterius itu melakukan ini? Orang misterius itu bisa mengembalikan obatnya, tapi tidak meminta apapun. Pasti ada konspirasi besar yang tersembunyi di sini. Shen-san. Tuan muda keluarga Su yang kau selamatkan bertahun-tahun lalu adalah aku. Aku selalu berada di sisimu. Shen-san. Shen-san, kau dengar aku. Shen-san. Xiao Feng. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanganmu. Ini hanya luka kecil. Bukan apa-apa. Kukira aku baru saja mendengarmu berkata. Kau dari keluarga Su. Shen-san. Aku Suyan yang kau selamatkan waktu kecil. Hal pertama yang kulakukan saat kembali adalah mencarimu. Tapi aku mendapati bahwa Jangan bicara lagi. Sebenarnya aku telah menunggumu. Aku sudah menunggu begitu lama. Shen-san. Ayo kembali ke keluarga Su. Dan adakan pernikahan lagi.
Menantu kita lumayan sekarang. Kita berdua orang tua ini, tinggal di rumah sebesar ini. Kita kaya mendadak kali ini. Ini mengesankan. Dari menantu keluarga Tang hingga orang terkaya di Jianshon, dia mengendalikan dunia bawah dan bisnis resmi. Jangan bicara omong kosong. Kudengar dia punya hubungan dekat dengan The mantan film was keluarga Su. translated and narrated by M Media. Semuanya. Mulai sekarang di Jiansong, aku membutuhkan bantuan kalian semua. Bos, Dalam 3 hari, bawalah sebotol penuh darah. Ke Jalan Dongyan 48. Xiao Feng, ada apa? Orang misterius itu akhirnya setuju untuk bertemu denganku.